dimanapun sebenarnya kita, entah itu anak-anak, entah Iya, itu orang dewasa bermain lato-lato, iya, kadang Ki. sambil jalan, kadang sambil duduk, Mm-mm, ya, mm-mm, dalam rumah, di luar rumah, iya. yang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Tidak bosan-bosannya, mudah-mudahan Anda semuanya, para penonton channel Ki Agung Ismoyono ini diberikan kesehatan selalu, ya, dilimpahkan segala rizkinya, selalu berhati-hati dimanapun Anda semuanya berada, selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya guys ya. Pada kesempatan ini masih dengan Ki Agung Ismoyono sendiri ya. Mudah-mudahan dari perbincangan, dari apa yang disampaikan oleh Ki Agung Ismoyono sendiri, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat semuanya. Ambil sisi positif dari perbincangan ini ya, jangan ambil yang sisi negatifnya ya guys ya. Mudah-mudahan selamat menonton, dengarkan dari awal sampai akhir ya guys ya, biar tahu inti dari apa yang kita sampaikan ya guys ya, apa yang Ki Agung Ismoyono sendiri sampaikan guys ya. Oke, pada kesempatan daerah ini ya, menyambung video sebelumnya ya, mudah-mudahan banyak juga yang dengarkan, banyak yang melihat ya guys. Karena ya itu hak asasi ya guys ya, mau percaya apa enggaknya. Eh, untuk kesempatan hari ini Ki ya, pada malam hari ini, yang kemarin kan kita bahas itu fenomena ini Ki ya, fenomena di balik permainan lato-lato ini masih berbicara tentang permainan yang lagi viral sekarang Ki, masih bicara tentang lato-lato ini Ki ya. Lato-lato. Di video yang kemarin kan istilahnya ada hal-hal mistis ini Ki ya. Hal-hal mistis dari permainan lato-lato itu. Eh, Mohon penjelasan dari Ki Agung Ismoyono sendiri. Eh, Mohon disampaikan kepada para penonton channel ini. Hal-hal mistis apa yang bakal istilahnya menurut Ki Agung sendiri yang akan disampaikan dari permainan lato-lato ini Ki? Sebelumnya saya kan sudah ngomong mas ya, Ya, di video yang kemarin ya. ya, Ini bisa dibilang juga pertanda alam, bisa juga dibilang ini seperti wabah. Pertanda alam itu masalah benturan-benturan ya, benturan. Ya, Ki. kan benturan ini Ya, menyangkut oknum besar, oknum kecil ya, dari kalangan pemerintahan, entah ya, itu partai ya, ya, mm, itu terus sampai ke rendah warga sipil seperti ya, kita masyarakat biasa, ya, itu banyak terjadi benturan. mm, Terutama kan saya bilang kemarin, yang paling besar besok meledak-meledaknya insya Allah itu di Pilpres. ya, Itu satu, dan satu. bencana-bencana alam itu sangat-sangat banyak sekali. Kalau untuk hal mistisnya sendiri mas ya, Ya, kalau saya melihat dari permainan lato-lato ini, setiap kali kita membunyikan lato-lato ya, seperti ini ya, gimana, nah gini ya, ya, hmm, seperti ini mengandung misteri. Ini kalau penglihatan, insya Allah sama dengan pelaku-pelaku spiritual yang lain-lain, ya, atau yang bisa membaca alam, yang ya, bisa melihat ya ya, situasi alam bagaimana, ya, apa yang akan terjadi, itu hanya mm, gambaran prediksi. ya, Ki. Setiap kita membunyikan lato-lato seperti ini, Mm, yang saya lihat, ini kalau untuk hal mistis mas ya, ya, kita mengundang makhluk gaib. Percaya boleh, enggak ya enggak apa-apa. Kita membunyikan seperti ini ya, mm. ini sama aja kita mengundang makhluk-makhluk gaib. Mengundang itu dari suara atau Iya, dari suara ya, Ki? dari suara. Nah, bahkan fenomena ini, lato-lato ini pun sebenarnya kan permainan zaman dulu. Kalau boleh Iya, kita mengulas ya, mm, permainan zaman dulu ini
kok bisa tren lagi, dan juga munculnya pun di tahun-tahun ganjil. Iya. Nih, Hmm. munculnya di tahun ganjil. Ataupun viral-viralnya di tahun Iya, ganjil ya Ki ya. wabah ini munculnya di tahun-tahun Tahun ganjil. ganjil. Jadi setiap kita membunyikan lato-lato, dari hasil benturan suara ini ya, Iya Ki. ini bisa mengundang makhluk gaib. Percaya boleh, enggak ya enggak apa-apa. Asasi ya. Iya betul. Dimanapun sebenarnya kita, entah itu anak-anak, entah Iya. itu orang dewasa bermain lato-lato, Iya kadang Ki. sambil jalan, kadang sambil duduk Mm-mm. ya, Mm-mm. dalam rumah, di luar rumah. Iya. Yang hati-hati. Ini mengundang. Benturan ini dari hasil suara ini mengundang makhluk yang tidak kasat mata ataupun astral, makhluk gaib Mm-mm. untuk datang. Insya Allah bagi pelaku spiritual ataupun supernatural ataupun pelaku-pelaku praktisi lainnya, Iya. insya Allah mungkin hampir sama penglihatannya ataupun gambarannya dari hasil meditasi ataupun melihat ini, fenomena ini ya, insya Allah hampir sama. Seperti itu. Jadi ataukah di permainan di zaman dulu itu permainan ini juga seperti itu ya Ki ya? Saya tidak tahu pasti Mas. Saya tidak tahu pasti sejarahnya lato-lato ini bagaimana. Ini yang saya tangkap, permainan lato-lato ini munculnya di tahun-tahun ganjil. Ya. Istilahnya mulai banyak anak-anak bermain lato-lato ini banyak ini di tahun-tahun ganjil ya Ki Iya, ya? ini kaitannya sangat banyak Mas. Permainan lato-lato ini sebenarnya sisi positifnya juga mengingatkan kita Mm-mm. dengan terjadinya bencana-bencana besok ini, Iya. yang mudah-mudahan tidak terjadi Tidak ya, terjadi ya Ki ya. mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di tanah air kita ya Iya, Ki ya. dan juga benturan-benturan antar kelompok, antar partai itu mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi istilahnya untuk menindaklanjuti kalau misalkan anak itu bermain di dalam rumah, di luar, itu Sekarang saya tanya, siapa ya, yang bisa mencegah wabah? ya, betul. Kalau anak-anak bermain tuh yang Jangankan berkaitan ini, anak-anak, iya, orang dewasa pun suka mainkan ini. mm, Itu wabah Mas, virus. virus ya, Ya, itu kita nggak bisa nolak. Kalau alam sudah berkehendak, apa yang bisa diperbuat manusia? iya, Mau contohnya gini, seperti negara Cina ya, iya, yang konon ceritanya gempar nih viral katanya, buat apa, rumah anti gempa lah, iya, entah anti tsunami lah. iya betul. Banyak yang bereksperimen, Ya, ingin melawan alam melawan alam ya, ceritanya. Nggak kuat Mas, nggak bisa. Kita hidup di atas alam, kita salam, numpang. iya, Itu ya. Jadi ini salah satu contoh pertanda alam sudah memperingati kita sebenarnya. iya, Sisi baiknya kalau kita mengambil sisi positifnya, berarti kita harus lebih ingat, lebih dekat dengan Allah. Dikurangilah perbuatan iri dengki, yang jelek-jelek itu kalau bisa mulai dikurangi, iya, dikit-dikit syukur-syukur hilang iya, langsung. Ya alhamdulillah. Tuh. Di dunia ini Mas ya, tidak ada yang paling cepat itu apa? yang paling cepat. Yang paling cepat itu apa? Pekerjaan yang paling cepat itu apa bagi manusia? Salah satu contoh membalikkan telapak tangan. Oh iya, Itu paling cepat. Tapi untuk kita sendiri ya, yang namanya manusia kan diberi akal, iya, diberi nafsu, diberi sifat-sifat yang lain. iya, Jadi bergejolak itu Mas. Kalau kita mau mendekat dengan Allah, mau berserah diri,
kepada Allah, bergantungannya kepada Allah, tidak kepada duniawi. Ya. Itu bergejolak, jiwa kita bergejolak, bertentangan. Jadi tergantung kita bagaimana kita menyikapi mengambil hikmahnya. Ini sebenarnya alam memberi tanda kalau kita supaya lebih ingat dengan Allah, lebih dekat dengan Allah, banyak bertafakur dengan Allah. Perbuatan-perbuatan yang jelek-jelek itu kalau bisa mulai dihindari, mulai dikurangi. Iya. Masalahnya kalau alam sudah berkehendak, kita nggak bisa menolak. Kalau sudah terjadi gunung meletus contohnya, siapa bisa nutup lahar? Iya. Kalau itu sudah terjadi bencana alam, kayak tanah longsor kayak mana, tsunami kayak mana, banjir kayak mana, nggak ada yang bisa. Fenomena latu-latu ini, saya bilang tadi banyak berbenturan ya di video yang pertama. Iya. Di kalangan besar itu masalahnya entah di kalangan besar, kalangan kecil, menengah ataupun siapapun. Iya. Masalahnya yang namanya virus ataupun wabah ya, itu mempengaruhi kita di alam pikir, di pikiran kita. Itu lebih detailnya nanti wabah penyakit ini. Ini kan pertanda ya. Wabah seperti ini dia mempengaruhi di pikiran kita. Itu nanti lebih detailnya dia menyatu ataupun yang menyupport ini, yang menyupport sesuatu yang terjadi, yang bakal terjadi ya. Iya. Masalah benturan-benturan atau bencana-bencana, benturan kan seperti tabrakan mas ya. Iya. Yang bertabrakan, adu domba, lain-lain, itu nafsu yang mendukung dari yang ini. mendukung ya. Ya. Jadi sudah mengatasnamakan kepentingan pribadi besok itu, mengatasnamakan kepentingan golongan, partai. Ya. Kalau untuk orang kalangan kecil ya pribadi ya. Mencari kebenaran sendiri-sendiri. Kalau hal mistisnya sendiri seperti itu tadi mas ya. Iya. Ini kita memunculkan lato-lato, kalau nggak percaya boleh dicoba. Memunculkan lato-lato tengah malam dicoba. Kok kalau bulu kuduk merinding boleh dicoba. Ada iya ya. Makhluk yang tidak percaya itu tadi datang itu. Jadi begitu ya guys ya, penjelasan pesan saya jangan terlena dengan permainan ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih mendekat pada Allah. Amin. Kita lebih bisa peka membaca tanda-tanda alam. Oke guys, terima kasih matur suwun dengan penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya ya. Ambil sisi positifnya, buang sisi yang tidak bagusnya ya. Percaya enggaknya itu pribadi masing-masing. Mudah-mudahan ada semuanya yang menonton ataupun yang mendengar channel ini ataupun yang melihat, hanya sekedar melihat, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu ya, dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan rezeki yang berkah, yang barokah, dihindarkan dari bencana, dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik lah ya guys ya, buat semuanya. Matur suwun, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ya tidak henti-hentinya, mudah-mudahan diberikan kesehatan buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.